Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Jokowi akhirnya memberikan statement mengenai bandara IMIP yang ada di Morowali. Statementnya itu playing victim, kemudian tidak menjelaskan apapun. Malah memang mengakui bahwa IMIP ini adalah bandara yang bermasalah. Itu kelaziman dari apa yang akan dikatakan oleh Jokowi nanti. Jadi dia berkata bahwa ya semua yang buruk kan ditujukan ke saya. Itu responnya nanti di akhir, ya bisa dilihat sendiri itu. Itu respon yang menjijikan. Kenapa? Karena dia tidak tahu, mungkin dia itu nggak pernah berpikir mungkin ya, bahwa pernyataan itu memang secara implisit mengatakan bahwa bandara itu bermasalah. Dan bandara itu bermasalah ada pada pemerintahnya Jokowi. Bandara itu dibangun di bawah pengawasannya Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian dia mengatakan ya semua yang buruk kan selalu ditujukan ke saya. Tuh ngomong kayak gitu berarti memang itu buruk. Kemudian kita nanti akan memiliki alasan kenapa permasalahan-permasalahan yang ada itu selalu ditujukan kepada Anda, wahai Bapak Joko Widodo, Presiden Indonesia yang ke-7. Karena Anda itu pemimpin, itu yang harus dilihat. Ya, dan kesalahan bawahan itu kesalahan pemimpin sampai dia bisa membuktikan bahwa dia tidak terlibat, begitu. Itu yang harus ditekankan. Enggak sebaliknya menjadikan anak buah itu sebagai martir, begitu ya, menjadikan anak buah sebagai pion maju ke depan, kemudian kalau sudah ditetapkan ini bersalah, ke atasnya itu nggak ada salah, begitu. Nggak seperti itu. Pemimpin macam apa itu? Coba baca di buku leadership manapun, mana yang mengaminkan filosofi leadershipnya Pak Joko Widodo ini ya. Ini saya agak gemas begitu ya. Melihatnya. Jadi kita akan langsung lihat saja apa yang dia katakan Pak Jokowi, dan nanti kita akan melihat respon dari asosiasi pilot kalau tidak salah beliau itu ya. Kita akan nanti lihat di video kedua. Ini ada 2 video karena responnya Jokowi ini sangat singkat sekali. Kita lanjut ya. Pak, terkait isu yang lain Pak, yang bandara Morowali dan IMIP itu loh Pak, yang dituding ilegal, itu tanggapannya seperti apa Pak? Kan ada yang menuding itu diresmikan Pak Jokowi tahun 2009. Enggak. Saya enggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Oke. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Oke. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Udah lupa. Lupa. Nih ya, itu tidak menjadikan apapun, bahwa siapapun yang meresmikan itu, yang meresmikan bandara IMIP itu dibangun di bawah pemerintahannya Jokowi. Itu yang harus diingat dan yang harus ditekankan. Dan pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Itu leaders tuh, itu adalah pemimpin. Pemimpin itu dia berani menanggung mati anak buahnya, bukan sebaliknya itu. Ya, jadi mengorbankan anak buahnya tidak. Ini gimana sih kalau jadi jenderal perang itu ya maunya ngudut aja gitu di belakang ya. Ya, kamu maju sana ya. Nanti kalau kamu mati jangan bawa-bawa saya. Ya, nanti kamu ke sana ya. Kalau kamu tertangkap jangan bawa-bawa saya. Masa seperti itu? Itu setidaknya ada tanggung jawab moral yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Setidaknya begitu, setidaknya berkata seperti ini. Itu berada di bawah kepemimpinan saya dan saya sangat menyesal sebagai seorang pemimpin. Hal tersebut yang buruk seperti itu terjadi di bawah kepemimpinan saya. Saya sangat menyesali dan kita akan meminta kepada presiden untuk mengusutnya. Kan begitu enaknya tuh. Ya, ini mah pemimpin kok kayak begitu, kayak begini. Jadi tidak menjadi relevan juga apakah bandara ini diresmikan oleh Jokowi atau tidak. Cuman yang pasti bandara ini
dibangun di bawah kepemimpinannya Joko Widodo, yang mana itu bermasalah, dan masalah ini akan diaminkan oleh Jokowi bahwa bandara ini memang bermasalah. Nih kalimat selanjutnya. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Ya. Semua yang nggak baik kan ditariknya ke saya, berarti Jokowi mengakui bahwa bandara itu tidak baik. Ya itu selesai, sudah termul, udah gak bisa ngapa-ngapain. Nih ya, Jokowi itu dia waktu dipinta tanggapan mengenai, saya benturkan sedikit dulu ya. Waktu Jokowi dipinta tanggapan mengenai ijazah palsu, dia mengatakan demikian. Ya itu kan kalau di belakangnya tidak ada yang main kan nafasnya tidak akan sepanjang itu. Ya sudah biasa, mau bagaimana. Nanti ijazahnya John Etes yang dipermasalahkan. Masa respon seperti itu, respon seorang pemimpin itu, ini respon macam apa? Anda lihat bagaimana Presiden Obama begitu, yaitu presidennya US itu, bagaimana Obama itu tatkala dia dipermasalahkan birth certificate-nya. Kita tuh enak melihat, bukan kita yaitu orang-orang US mungkin ya, atau kita lah, kita mendambakan seorang pemimpin yang merespon dengan tepat isu yang langsung menyasar kepada dirinya begitu. Nah ini responnya kok seperti ini. Jadi Termul sudah tidak punya alasan lagi untuk mengatakan bahwa bandara ini tidak bermasalah, karena Jokowi pun pada akhirnya mengakui bahwa bandara ini bermasalah. Dan tatkala dikonfirmasi atau dikonfrontasi kepada Jokowi, entah siapa ini reporternya kurang tajam di dalam mempertanyakan permasalahan itu ya, harusnya lebih tajam lagi dan harusnya waktunya lebih luas lagi begitu. Ini tatkala ditanyakan itu kan dibangun di atas pemerintahan Anda, Pak Jokowi itu langsung mengatakan ini kan semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek ya kan ditujukan kepada saya. Berarti itu buruk ya. Udah selesai itu Termul ya. Ini bermasalah nih bandara. Oke, sekarang apakah Presiden held accountable dalam permasalahan ini? Nih ya Pak Jokowi, saya kasih tahu kenapa perkara-perkara yang jelek itu mengarahnya ke Anda. Permasalahannya begini, Anda itu setiap dimintai penjelasan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pemerintahan Anda tidak pernah menjawab itu secara eksplisit. Anda tidak menjawab itu, Anda menjawabnya hanya ya serahkan saja kepada aparat pemerintahan, kepolisian gitu. Ya itu memang urusan saya. Loh, kok tanya saya? Ya tanya yang lain. Ya tanya tuh sama Menteri Ekonomi tuh. Tanya tuh sama Menteri Pertahanan tuh. Anda tuh begitu terus begitu. Ya gimana kita tidak memiliki kecurigaan bahwa Anda itu ada di belakangnya. Dan ya perkara-perkara yang jelek itu terjadinya memang di masa Anda. Saya tidak mengatakan di masa-masa sebelumnya ada perkara-perkara yang jelek begitu, tidak ada perkara yang jelek. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi tidak sejelek waktu pemerintahan Anda selama 10 tahun sampai masalahnya itu tidak berhenti, dan setiap minggu ada yang baru, yang mana setiap minggu ada yang baru itu kalau tidak ditolong sama otoritas yang lebih tinggi, Anda seharusnya sudah diseret ke pengadilan begitu. Itu permasalahannya. Ya, ini permasalahannya. Jadi Pak Jokowi ya, kalau kita susur satu-satu misalkan seperti WUS ya, yang hangat-hangat tuh kemarin kita tahu itu ya terjadinya di masa pemerintahan Anda. Kemudian yang sekarang sedang dipermasalahkan bandara ilegal dalam tanda kutip begitu ya, bandara berbahaya, itu juga terjadinya dalam pemerintahan Anda. Kemudian kita mau sebutin satu-satu nih, bisa sampai besok. Ya. Kemudian membludaknya tenaga kerja China asing tuh, yang mana itu akan menimbulkan sentimen negatif, terjadinya juga di masa pemerintahan Anda. Kemudian saya sebut satu lagi aja ya, yang mana nih yang kita sebut nih? Revisi undang-undang pengikut atau ikut sertanya pencalonan wakil presiden dari 40 tahun itu jadi ditambahin biar Gibran bisa masuk tuh ya, yang bisa masuk satu-satunya cuma Gibran saat itu juga ya, dan itu direvisi setepat sebelum pemilihan umum.
Mau apa lagi kita mau sebutin satu-satu? Ada rencana untuk pemecah belahan Demokrat, itu terjadi juga di masa Jokowi dan lain sebagainya. Tulisin satu-satu lah, saya udah nggak mau nginget-nginget lagi, itu udah terlalu banyak permasalahannya. Itu terjadi semuanya di bawah kepemimpinannya Jokowi. Tambah satu lagi tuh, kasus korupsi haji yang sampai sekarang nggak selesai-selesai. Pemberian tambang kepada organisasi masyarakat yang ormas ya, NU, yang pada sekarang jadi risu gara-gara itu, katanya sih, saya belum melihat itu secara jernih juga, cuman Jokowi ini Masya Allah. Itu makanya harusnya kamu itu Jokowi ya, introspeksi, kamu itu introspeksi harusnya. Lihat kenapa ya kok ini dalam permasalahan-permasalahan yang jelek gitu kok selalu ditimpakan kepada saya. Bukan kamu itu merasa tidak ada permasalahan, dan permasalahan-permasalahan yang jelek ini which happens to be terjadi saat Anda memimpin, duhai Pak Jokowi, itu selalu dihubungkan kepada Anda, berarti government management Anda itu jelek. Itu harus Anda sadari atau Pak Jokowi. Pak Jokowi mah gimana sih? Itu yang mau saya ucapkan begitu ya. Dan saya rasa saya sudah mengucapkan apa yang saya ucapkan ya tentang Bandara Morowali. Kita lanjutkanlah sedikit ini permasalahan tentang bandaranya itu sendiri ya, jangan kemana-mana ya sebentar lagi supaya kita memiliki case lebih kuat lagi nih untuk untuk melihat kekonyolannya Joko Widodo ini. Artinya menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Yang bukan bandara komersil gitu kan? Ya selama ini sih yang saya jalankan memang kita itu yang komersial punya, jadi ya itu ada lah. Tapi memang ada beberapa, kalau nggak salah pemerintah juga tuh memberikan, kalau nggak salah kemarin itu sempat Pak Presiden ada beberapa oligarki yang datang yang pengen buat bandara. Jadi bandara-bandara model private itu di Kediri juga punyanya Gudang Garam. Dan itu juga kalau nggak salah juga boleh buat masyarakat. Tapi kalau ada beberapa bandara, apalagi kalau yang ada di daerah-daerah Papua juga ada beberapa bandara yang tapi itu punya Pemda. Nah, memang mungkin diberikan izin juga oleh pemerintah untuk yang mau membuat bandara swasta atau private gitu, Pak. Kap, kalau maskapai kita itu yang ke bandara-bandara khusus itu sesering apa? Itu tergantung dari charterannya, yang memang kalau dia mau di charter untuk menerbangkan ke daerah-daerah memang private jet atau private charteran itu kan bisa aja. Karena kalau nggak salah sih dibolehkan, dan itu sebetulnya yang saya mendengar itu bukannya ilegal karena sudah ada 4 kode ICAO ya, yang WAMP itu kan bandara itu. Jadi kalau setiap ada penerbangan pasti dia ada flight plan. Oke, sebentar. Dan bahasa ilegal itu tidak keluar dari Menteri Pertahanan ya, itu memang beredar di publik begitu. Apa yang bahasa ilegalnya itu, justru karena legalnya ini kok dia legal ya itu ya, dia legal tapi tidak ada aparat yang berjaga di situ dengan lintasan yang dipakai oleh Airbus. Itu masalah besar. Coba lihat adakah case yang sama di luar negeri atau tidak. Kalau di luar negeri itu yang bandara-bandara private itu ya, yang memang di situ tidak ada. Jadi kalau private itu memang dianggap private. Jadi orang kalau ke situ tidak boleh akan dianggap trespassing kecuali atas izin begitu. Itu yang private, yang benar-benar private, bukan khusus begitu ya. Tapi memang betul-betul private. Yang benar-benar private itu coba lihat di luar negeri itu seperti pesawat-pesawat yang buat memberikan pestisida begitu ya, atau memupuk lahan-lahan itu, kebun-kebun ya, kayak di Amerika itu misalkan kayak kebun jagung, kemudian kebun kedelai, kacang kedelai itu ya, kedelai apa keledai? Kedelai. Kacang kedelai itu pakai pesawat emang. Nah, itu punya bandara, lintasan runway-nya itu sangat pendek dan itu hanya cukup untuk kapal berawak 1 atau 2 orang begitu, dan tidak di aspal ya. Coba cek peraturannya. Saya udah agak sedikit
mempertanyakan atau research sedikit lah ya, kecil-kecilan begitu ya. Ala kulihal, ini fishy, ada bau amis ini di dalam bandara ini, dan yang mana saya tidak membuka masalah ini. Yang membuka masalah ini adalah Menteri Pertahanan. Anda harus ingat itu. Anda harus ingat itu. Yang membuka masalah ini adalah Menteri Pertahanan sendiri di hadapan umum. Anomali, begitu kata beliau tuh. Jadi flight plan dia akan mengarah kemana dia akan terbang. Dan sebelum terbang itu jadi sudah tahu lah kemana arahnya. Dan juga nggak mungkin penerbangan itu diem-diem, apalagi kita kan pakai transponder dan ada kontrol juga di daerah. Yang saya dengar itu daerah sana itu kelihatannya kan dikontrol oleh ujung pandang kontrol ya. Maka, Cap, kalau Sebentar, itulah maksud saya. Jadi kalau misalkan ini nanti ada pihak yang terlibat, jadi begini, kemungkinan di situ ada bahaya bagi kedaulatan Republik Indonesia. Itu ada celah, dan celah itu seharusnya ditutup, dan itu adalah tugas Menteri Pertahanan. Dan Menteri Pertahanan sudah berbicara, memang ini ada masalah begitu. Nah sekarang pada akhirnya kalau seperti itu, oke, kita mau cek nih, apakah selama 2019 sampai sekarang ya, selama 6 tahun ini, apakah selama 6 tahun ini terjadi pelanggaran atau tidak? Kan akhirnya kita harus banyak koordinasi begitu. Coba kalau dari awal ini tidak ada kejanggalan, kan nggak bakalan jadi ramai seperti ini, tidak akan ada kecurigaan dan lain sebagainya. Apakah kita mau jadi orang yang lugu begitu ya, yang melihat misalkan ijazah ini pakai kacamata, oh ya enggak lah, itu kan Bapak Presiden kita ya, di kacamata kan wajar. Terus di belakangnya itu skripsinya tidak ada tanda tangannya, oh itu cuman kebetulan aja mungkin ya, lagi nggak ada yang nemu tanda tangannya. Kemudian dosen pengujinya tidak mengakui, dosen penguji ya itu kan bisa jadi lupa orangnya, jadi karena mahasiswa itu banyak, mungkin lupa orang itu. Oh terus seperti itu kita itu ya. Ya itulah yang menjadi Korea Utara ya. Aduh, ini saya kadang-kadang kalau sama Termul itu kasihan, kok tidak punya nalar kritis sama sekali ya. Satu kejanggalan itu mungkin biasa ya, 2 kejanggalan itu kecerobohan, 3 kejanggalan. Itu mah fabricated begitu. Udah 3 kejanggalan kok masih seperti itu. Terharu saya sama keluguan Termul itu pada akhirnya. di bandara IMIP ini, kalau di kode penerbangan kodenya apa nih, Prof? ada Prof lagi Cap. jadi WAMP kan itu kan WAMP, kodenya ya. bandara itu. Jadi dia sudah ada ICAO code-nya itu. Jadi ya sudah publish, berarti ya tahulah semua pasti. Karena yang dipertanyakan oleh Menteri Pertahanan itu tidak hadirnya negara di sana, ada bea cukai, kemudian imigrasi, dan tadi sebelumnya kita juga wawancara dengan Pak Alvin Lee bahwa memang sebelum mendarat di IMIP ini penerbangan harus melalui bandara internasional sekitar, misalnya Makassar, terus kemudian ada lagi di Manado gitu. Nah, itu kalau aturannya seperti apa nih, Cap? Ya kalau menurut saya, kalau dia private punya, mungkin kalau di dalam negeri dia nggak apa-apa, misalnya dari Palu ke situ, atau kan itu kan nggak ada masalah, masih satu negara NKRI. Tapi kalau yang dari luar itu, yang seperti Pak Alvin Lee ngomong bahwa layaknya setiap bandara internasional itu harus ada imigrasi, harus ada custom, dan biasanya ada ATC-nya yang mengontrol. Tapi ini kan saya nggak tahu apakah dia ada ATC-nya atau memang ada beberapa bandara yang saya bilang di daerah Papua tuh nggak ada ATC-nya, hanya AFIS, Flight Information System. Jadi kalau kita mau landing, kita bicara dengan misalnya kita memberitahu bahwa kita ada downwind di daerah mana itu, terus base leg atau final, supaya kalau ada pesawat yang di bawah mau take off, karena nggak ada yang kontrol. Nah kalau model biasanya, kalau internasional itu dia pasti ada semuanya itu. Jadi memang dengan instrumen landingnya itu
ada kan kalau kita misalnya mau landing ada prosedurnya, ada locatornya, ada apanya, biasanya gitu. Yang paling internasional itu ya itu custom sama imigrasi. Nah itu harus ada karena gimana orang datang nggak tahu. Cap, Itu aja tuh kebijakan negara yang harus hadir di situ. Ya itu. Cap, ini kan rencana IMIP ini akan jadi bandara internasional. Kalau kita melihat sekilas ini, syarat-syarat itu apakah bisa terpenuhi oleh IMIP jadi bandara internasional itu kan? Sebentar. Nah ini kalau saya lihat ya, perencanaan IMIP menjadi bandara internasional itu sudah ada sejak awal. Dari mana kesimpulan itu didapat? Dari panjang runway yang dibikin begitu. Karena kalau misalkan mau domestik ya kapal domestik yang masuk ya tidak perlu pesawat sebesar itu dan tidak perlu runway sepanjang itu. Dan apa nanti misalkan yang akan dijelaskan oleh kapten di sini, apakah runway-nya akan diperpanjang karena ini tidak cukup atau bagaimana? Saya tidak tahu nih. Kita akan simak. Ya itu dia harus ajukan pemerintah. Apakah pemerintah mau mengizinkan? Dan ada syarat-syaratnya itu. Nanti syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk gitu Pak. Contohnya aja deh, saya kasih tahu aja ya. Misalnya ada satu bandara itu umum pakai, tapi bukan internasional. Ya dia tidak boleh didaratin oleh internasionalnya itu jadi nggak bisa direct dari Singapura direct ke situ, nggak bisa. Itu harus ada beberapa bandara tuh memang yang di-approve oleh pemerintah untuk didaratkan oleh pesawat asing atau pesawat yang memang dari internasional, karena itu kan ketahanan negara ya kayaknya ya. Itu bukan urusan saya sebetulnya sih. Saya kan profesionalismenya aja. Oke, sebentar ya. Dan yang menarik coba, ini menariknya ya. Ini mau apa Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah tidak bisa, sebagaimana kita lihat tadi begitu ya, sudah tidak bisa menuduh ada bohir di belakangnya, udah nggak bisa. Kenapa? Karena yang ngomongnya ini Menteri Pertahanan. Itu ya jadi permasalahan. Jadi ini adanya begini ya, 2019 nih. Oke lah katakan Jokowi tidak tidak meresmikan itu. Oke, itu tidak meresmikan. Tapi kan itu ada pada masanya Jokowi begitu. Kemudian ini kan proyek besar. Apakah Jokowi ini tidak tahu sama sekali bahwa proyek besar itu ada, yang mana di dalamnya masuk airport dengan landasan segitu besarnya sampai bisa masuk Airbus ke situ? Apakah intelijen nggak masuk? Jadi kalau ini intelijen nggak masuk ke Jokowi, kemudian Jokowi tidak tahu sama sekali, tidak bertanya, bahkan tidak ada satu orang pun dari bawahan-bawahan Jokowi itu yang mentioning itu ke Jokowi, saya kira ya memang nggak kompeten begitu Jokowi itu, dan ya inkompetensinya sudah bisa kita lihat ya sampai saat ini. Jadi either way ya, dari jalan manapun Jokowi ini terlihat sangat konyol begitu dan terlihat sangat bersalah sekali dalam permasalahan ini. Ya kalau Jokowi tahu ya ini masalah, kenapa? Karena memang membahayakan kedaulatan Indonesia, karena membahayakan kedaulatan itu dulu dan sama saja sekarang dan dulu sama saja karena masalahnya airport yang itu. Atau Jokowi tidak tahu, kalau tidak tahu konyolnya luar biasa, ada presiden tidak tahu apa yang terjadi di bawah hidungnya begitu. Ya either way, di mana permasalahannya? Misalkan kekonyolannya Jokowi sampai tidak tahu, itu mungkin karena apa? Karena Jokowinya abai, ya tidak mau tahu begitu, karena sibuk memikirkan politik bagaimana caranya keluar dari PDIP, saya tidak tahu. Atau memang karena Jokowi itu tidak memilih orang-orang yang kompeten, termasuk misalkan intelijen yang nggak kompeten bekerja untuk Jokowi. Jokowinya tidak memilih orang-orang yang kompeten, dan kita bisa lihat itu memang yang mana. Jadi kita mau melihatnya, memilih orang yang tidak kompeten supaya orang-orang itu tidak memberikan informasi yang tepat kepada Jokowi, atau Jokowi tidak mau tahu, mana yang mau kita pilih itu. Ya jangan, kalau pilihan yang ketiga ya Jokowi tahu dan ini tahu bermasalah, itu yang dikhawatirkan, yang jangan sampai terjadi. Itulah yang akhirnya menjadi sangkaan Jokowi itu menjual negara begitu. Cuman itu kalau orang misalnya bisa bawa sesuatu yang orang ilegal atau juga barang-barang ilegal, itu kan mesti ada yang ngecek, ada yang jaga, atau berbahaya, barang-barang berbahaya, macam-macam itu aja. Itu pemerintah punya kerjaan. Kalau kita dari sisi profesionalisme, kalau bandara itu di-approve dan itu kita disuruh jalankan itu ya kita jalankan. Tapi kalau memang itu nggak di-approve itu nggak boleh. Kecuali dalam tanda kutip ya, kita ada emergency ya. Misalnya pesawat itu
dulu kan Dengan pernah ada lah ya. yang waktu mau terbang kemana tuh sampai dia landing di satu tempat yang memang itu bukan landasan untuk di landingin untuk pesawat itu karena emergency, jadi dia landing di situ. Ya. Kalau emergency apapun bisa. Ya. Even kayak militer kan juga nggak boleh tuh, bandara militer kayak Iswahyudi itu nggak bisa sembarangan penerbangan lain untuk landing situ kecuali memang kita ada emergency satu. Kedua lagi, Oke, saya kira cukup ya. Itu pandangan profesional ya seperti itu. Apa yang seharusnya ada dan apa yang perlu tidak ada begitu. Itu sudah dikeluarkan dan dalam permasalahan ini membahayakan negara, Pak Menhan sudah mengatakan. Jadi mau apa ya, selama ini pemerintahan Jokowi itu selalu mengatakan ini adalah otoritas begitu ya. Tatkala UGM mengatakan, "Oh, ini adalah ini ijazah Jokowi asli begitu ya." Itu kan otoritas begitu. UGM mengatakan demikian. Ya seharusnya kalau kamu mengatakan itu memang otoritas, sekarang siapa yang lebih otoritatif daripada Menteri Pertahanan yang mengatakan bahwa bandara ini bermasalah? Siapa? Lah, kamu mau pakai double standard begitu? Ke UGM ngomong otoritas, ke Menhan mengatakan tidak otoritatif. Mau begitu? Ya, kalau kita bahkan tidak melihat, kita melihat semuanya dari background mereka mengatakan begitu. Itu dulu, itulah komentator pada akhirnya. Mau kita tidak oblige untuk mengikuti perkataan siapapun kok, ini negara demokratis begitu. Ya, kita tidak diharuskan mengikuti perkataan siapapun ya. Kita publik kok ya, kamu yang punya kepentingan ini yang harus memberikan impresi yang bagus sehingga publik itu percaya. Dan padahal ini UGM itu tidak meyakinkan bagi saya minimalnya begitu. Dan Menhan dalam hal ini case-nya kuat, sebagaimana Wus kemarin case-nya kuat. Lah kalau si Termul mah asal dia merugikan Jokowi, siapapun yang ngomong itu nggak kuat. Hatta Prabowo sendiri pun begitu. Sampai kemarin ada isu mau di makzulkan Pak Prabowo itu. Nah itulah ya, jadi saya berharap saja mudah-mudahan negara ini dalam keadaan aman, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya melihat masalahnya ini semakin runyam begitu ya. Dan saya melihat betapa berat kerjanya Pak Prabowo ini, dan kalau sampai saat ini masih bisa bertahan itu heads off ya buat Pak Prabowo. Menjaga stabilitas politik, dalam hal lain masih bisa nyenggol sedikit Pak Jokowi itu. Top notch lah ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.